Gimana? Enak ditangkap, Sekarang di sel ya? Di sel. Lagian kok sombong kali, arogan, merasa punya dunia. Hola netizen yang tercinta. Seperti kena hukum karma, Ivan Sugianto diteriaki napi Polrestabes Surabaya saat pertama kali menginjakan kaki di tahanan. Teriakan itu terdengar hingga lapangan gedung Anindita Polrestabes Surabaya. Setelah terdengar teriakan dari para napi, sejumlah anggota Polrestabes Surabaya langsung menuju sel tahanan agar situasi kembali kondusif. Teriakan itu hanya berlangsung sebentar sampai terdengar kembali suara para napi bersolawat secara jamaah. Diketahui, Ivan Sugianto, pengusaha hiburan malam di Surabaya, ditetapkan sebagai tersangka lantaran menyuruh siswa SMA Kristen Gloria 2 berinisial EN untuk sujud dan menggonggong. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, polisi memeriksa 11 saksi. Setelah gelar perkara, Ivan ditetapkan sebagai tersangka dan dijemput petugas kepolisian di Bandara Juanda. Begitu diamankan di Bandara Juanda, Ivan lantas dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya. Sebelum dipindahkan ke sel tahanan Polrestabes Surabaya, Ivan sempat diperiksa di unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya selama 3 jam. Setelah diperiksa, Ivan yang sudah memakai baju warna oranye lalu digelandang ke tahanan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada yang pakai baju oranye nih. BTW itu bajunya bagus banget. Ayo dong, marah-marah lagi dong. Kok nunduk aja sih? Nah, akhirnya guys, Ivan Sugianto, pelaku yang mengintimidasi anak SMA kemarin, ditangkap polisi. Lagian lu ada-ada aja tingkahnya. Itu orang disuruh sujud, udah gitu disuruh menggonggong. Lu maksud lu apa? Apa gua bilang, di zaman Pak Prabowo ini nggak ada yang kebal hukum. Walaupun lu pamer-pamer foto sama aparat itu nggak ngaruh. Dan lu juga udah bikin video permintaan maaf kan, yang nggak ada gunanya juga. Proses hukumnya udah jalan, ketangkep juga kan. Makanya jadi orang itu jangan arogan, jangan suka bertindak semena-mena. Dan terima kasih ya buat John LBF karena udah mau mengawal kasus ini. Gara-gara lu nih bang, itu orang ketangkep, lu tetap maju walaupun udah disuruh bungkam kan sama dia, udah ditelepon kan sama dia, tapi lu tetap maju. Lu keren bang. Semoga aja kedepannya jadi pembelajaran ya buat kita semua. Jangan pernah jadi orang yang arogan, jangan pernah menindas orang yang lemah. Ingat, zaman sekarang kamera udah di mana-mana. Lu bertingkah dikit viral, abis lu ketangkep. Dari kasus ini itu ada 2 perspektif guys menurut aku yang banyak banget netizen gembor-gemborin. Yang pertama adalah si pelaku, kita bilang aja nih pelaku ini tidak punya hati nurani menyuruh anak di bawah umur melakukan hal-hal yang gak seharusnya. Kedua, ada juga yang ngomong kalau iya kan anaknya dia duluan yang dihina gitu loh, makanya dia sampai turun dan emosi kayak gitu. Guys, please, dari sudut pandangku, membiarkan anak menyelesaikan masalahnya sendiri itu lebih better, sepanjang tidak ada kekerasan. Jadi kayak dari zamanku dulu waktu kecil, kalau misalnya ada saling ejek dan saling apa, itu tuh biarkan anak-anak gitu loh yang menyelesaikan gimana cara mereka problem solving, karena nggak semua hal di dunia ini sesuai yang mereka mau. Nah, apa konsekuensinya kalau orang tua masih tetap ikut campur sama masalah anak? Ya kayak Ronald Tanur, sampai udah segede itu pun nggak bisa selesaiin masalahnya sendiri, sampai ibunya juga terjerat pidana. Kasus pengusaha si Ipan yang minta maaf, mulutnya yang merah banget, bibir lupan. Bagus deh. Sulam di mana, bro? Habis itu kenceng ente. Oh iya, kenapa cuma Ipan yang ditangkap? Tuh, bapak-bapak yang baju merah tuh, yang petantang-petenteng, yang udah nyekek-nyekek. Ini bapak korban yang baju merah itu, tolong itu diamankan yang baju merah ya. Nggak sur kali aku nengok gaya kau. Yang baju merah jangan cuma Ipan. Terus yang pakai topi yang ngalang-ngalangin waktu orang tuanya mau ngebelain anaknya itu juga diangkut. Itu kalian beramai-ramai itu kalian juga harus ditangkap.
Nah kan ditangkap juga akhirnya. Sebetulnya gue dukung sih orang tua belain anaknya, karena yang namanya orang tua pasti nalurinya tuh bakalan belain anak kalau ada apa-apa. Apalagi konteksnya ini anak kita tuh diejekin. Cuman ya nggak gitu juga caranya. Masa anak orang disuruh-suruh sujud, udah gitu disuruh gonggong. Kalau kayak gitu apa bedanya kita sama orang yang ngebuliin anak-anak kita? Jatuhnya kita juga malah ngajarin orang buat ngebully. Cuman yang lebih bikin plot twist lagi dari kasus ini tuh karena ternyata orang ini juga diduga terlibat tindak pidana pencucian uang. Makanya rekening yang bersangkutan ini ikutan diblokir juga. Ya walaupun sempet minta maaf dan nangisin kelakuannya, tapi nasi udah jadi bubur sih. Dari yang niat cuman belain anak, tapi gara-gara emosi sesaat kena batunya deh. Nah sekarang gua tanya, gimana menurut kalian sendiri guys? Akhirnya Ivan Sugianto, pengusaha Surabaya yang viral kemarin suruh anak remaja menggonggong, ditangkep. Selamat di dalam lu makan kangkung lemes. Minum air hujan. Oh iya, lu kan pengusaha hiburan malam ya. Cie, nanti di dalam lu hiburan para napi. Jangan so jagoan, hati-hati matahari lu. Udah kena nanti matahari lu tuh kalau lu so jagoan. Udah gitu sosok nyamar lagi. Kan dia kemarin waktu mau ajak orang tua murid berantem, rambutnya pakai pomade tuh, kayak mafia-mafia Hongkong. Sekarang apa, dilurus-lurusin rambutnya. Pengen nyamar jadi apa tuh? Aduh, kasihan. Kita berdoa nanti dia di dalam lama, jadi pas dia keluar nih, wis, suaranya bukan suara manusia tapi suara menggonggong. Guguk. Udah itu kan dia katanya pengusaha diskotik ya. Udahlah, gak usah diurusin diskotik lu di dalam aja. Nanti pas lu keluar nih, diskotik lu berubah. Udah hancur, udah jadi kandang guguk. Ivan Sugianto, orang kaya yang berasa punya dunia, enak ditangkap. Rasakan itu. Wih, ada Pak Ivan Sugianto yang terhormat, orang kaya yang sangat dihormati, respect. Gimana, enak ditangkap? Sekarang di sel ya, di sel. Lagian kok sombong kali, arogan, merasa punya dunia. Ya kan, anak kecil kau suruh sujud, kau suruh gonggong sambil minta maaf. Maksudmu apa? Kau punya dunia ya? Kau lihat tuh Presiden Prabowo sekaya itu aja hormat sama orang baik, sopan santun. Presiden itu loh. Lah kau siapa? Ini kan masalah anakmu, masalah anak-anak di sekolah, ya kan? Harusnya ketika anak-anak punya masalah dengan anak lainnya di sekolah, ya kita sebagai orang tua dampingin anak kita, ya kan, untuk ke guru kelasnya, sampaikan keluhan dan keresahannya kepada guru kelasnya, agar gurunya nanti yang akan menegur murid tersebut. Jangan jadinya kita main hakim sendiri. Bijaksana lah kawan. Aduh, kita ini pun orang tua dan kita ini punya anak juga Pak Ivan. Bukan hanya Pak Ivan aja. Kalau anak kita punya masalah di sekolah, sebisa mungkin kita suruh dia selesaikan sendiri agar dia mandiri. Jangan apa-apa orang tuanya. Nanti kayak Ronald Tanor lah, ya kan? Manja. Terakhir apa? Masuk, ya kan? Bikin masalah di luar. Gol. Mario Dendi itu gol. Jadi untuk bapak-bapak di luar sana, termasuk saya sendiri, lebih bijaksana lah ya. Jangan sampai kayak Pak Ivan ini jadi masuk sel kan. Oke, tolong yang satu sel sama Pak Ivan coba suruh gonggong dulu.